Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pajak, ketemu lagi di podcast kita hari ini, Podmes KPP Pratama Makassar Selatan. Sebelumnya kita pantun dulu ya kak. Makanan ikan namanya pakan. Kita sarapan pakai kue ape. Mari bahas aspek perpajakan untuk dana BOS dan BOP. Oke, terima kasih. Tangan dulu. Perkenalkan, saya Irma Puji Lestari Syarif yang akan memandu podcast kita pada hari ini, dan di sebelah saya ada rekan saya Victor Kristiardo. Halo, pajak. Kami berdua adalah penyuluh ya kak Ya. di KPP Pratama Makassar Selatan. Gimana nih kak kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, walaupun suaranya agak bindeng ya, Agak bindeng ya. tapi kita berpositif thinking aja kalau ini dalam keadaan sehat. Nah, di podcast kita kali ini kan kita membahas tentang aspek perpajakan dana BOS dan BOP. Ya. Untuk pengertiannya sendiri seperti apa nih kak? Nah, untuk dana BOS seperti namanya kan dana bantuan operasional sekolah. Hmm. Nah, berarti dana yang digunakan untuk kebutuhan atau operasional sekolah tersebut ya. Kalau BOP sebenarnya sama, cuma bedanya ini untuk PAUD ya, pendidikan anak usia dini. Nah, dana BOS dan BOP ini diberikan langsung oleh pemerintah kepada dinas pendidikan ya. Ada dinas pendidikan kota dan kalau BOS biasanya dinas pendidikan kota ya, karena biasanya kabupaten atau kota, karena biasanya dari SD SMP itu biasanya di kota ya, kabupaten atau kota. Nah, itu diberikan berupa dana dari langsung pemerintah. Nama bantuannya dana BOS, itu langsung dari APBN. Oh, ya. Itu tadi dari pengertiannya BOP dan BOS ya kak. Nah, sekarang untuk aspek perpajakannya nih kak, kira-kira ada yang mau di-spill sedikit nih kak tentang aspek perpajakannya? Oke, untuk aspek perpajakannya secara garis besar, dana BOS tadi itu digunakan untuk operasional sekolah. Berarti semua yang berhubungan dengan operasional sekolah. Misal ada BPH pasal 21 untuk gaji pegawai atau orang pribadi di situ yang ada di sekolah tersebut ya, bisa terkait jasa dan lain-lain. Nah, ada juga untuk belanja barang, pengadaan, misal ATK dan misal kertas-kertas, itu harusnya dikenakan BPH 2 kan biasanya. Nah, kalau ini nanti kita jelaskan lebih lanjut untuk dana BOS-nya seperti apa. Nah, ada juga jasa yang menggunakan NPWP badan usaha, misal PT atau CV, itu nanti dikenakan PPh pasal 23. Terus ada pasal 4 ayat 2 atau final, itu untuk misal kayak sewa tanah dan bangunan gitu ya, atau misal nanti konstruksi, tapi kalau konstruksi biasanya tidak ada gitu ya. Ya itu mungkin itu aja garis besarnya. Nanti ada PPN juga. PPN ini untuk transaksi dengan PKP itu pasti nanti akan dikenakan PPN, entah itu pemungutan atau bayar sendiri. Jadi kalau setelah di-spill nih kak, aspek perpajakannya ini mirip dengan transaksi untuk bendahara ya kak? Ya, transaksi dengan bendahara mirip dengan dana BOS ini. Sebenarnya sama aja, karena ini transaksi dengan bendaharawan juga, dengan dinas pendidikan juga, cuma nanti dibedakannya antara sekolah negeri dan sekolah swasta aja. Oh begitu ya kak. Oke. Nah tadi dari penjelasan kakak nih ada tentang PPh pasal 22 nih kak, Ya. yang katanya tidak dikenakan. Ya. Ya ini maksudnya bisa dijelaskan nggak kak? Oke, kalau untuk PPh pasal 22, misal sekolah negeri membeli barang dengan rekanan PKP ya, misalnya dengan PKP atau non PKP, dan seharusnya nanti memang untuk APBN memang bukan diwajibkan, diharuskan dengan Diharuskan PKP. ya. Kan dinas pendidikan ini merupakan pemungut PPN dan PPh pasal 22 ya, pemungut PPN PPh apabila transaksinya di atas 2 juta. Nah, untuk dana BOS ini ada pengecualian jika dia transaksinya di atas 2 juta tapi menggunakan dana BOS, nah itu tidak dikenakan atau tidak dipungut PPh pasal 22. Nanti rekanannya itu bayar PPh final sendiri kalau dia masih pakai
PPh final atau PPh pasal 25 gitu. Nah, kalau untuk swasta, sekolah swasta kan dapat dana bos juga, tapi kan dia tidak bukan merupakan pemungut PPh pasal Iya. 22 karena NPWP-nya bukan NPWP pungut ya, ya, Kak? karena NPP-nya terpisah dengan NPP dinas. Iya. Nah, dia punya NPP yayasan tersendiri Tersendiri. dan bukan pemungut. Jadi emang dari awal menggunakan dana bos atau bukan dana bos untuk swasta tidak melakukan pemungutan PPh pasal 22. Nah, eh, sebenarnya ini ada aturannya juga tadi untuk pemungutan PPh pasal 22 yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22. Salah satunya dana bos itu di Peraturan Menteri Keuangan nomor 34 tahun 2017. Nanti pasal-pasalnya dicek di situ, saya kurang hafal. Iya, ini saya bacakan ya Kak. Kebetulan saya sudah cek-cek sedikit. Untuk PMK 34 tahun 2017 itu ternyata ada di pasal 3 ayat 1 huruf G, pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah BOS, maka atas transaksi PPh pasal 22, atas pembelian barang yang menggunakan dana BOS atau BOP tidak dikenakan PPh pasal 22. Itu sudah ada aturan dari Menteri Keuangannya langsung ya. Nah, itu kan tadi dari segi PPh-nya ya Kak. Iya. Sekarang kita membahas masalah PPN-nya. Nah, setahu saya untuk transaksi dengan bendaharawan nih Kak, untuk transaksi dengan bendaharawan kan kita diwajibkan untuk bertransaksi dengan PKP. Iya. Nah, tentu dengan kita bertransaksi dengan PKP maka pasti akan terhutang PPN. Nah, untuk transaksi di atas 2 juta, ini saya bicaranya pada saat kita berposisi sebagai sekolah negeri nih Kak. Nah, pada saat kita bertransaksi dengan lawan transaksi kita yang PKP, tentu kan ada PPN terhutang. Nah, kemudian tugas sebagai bendahara itu kan memungut, menyetorkan, dan melaporkan Ya. untuk PPN-nya. Kemudian kita mendapatkan faktur nih dari lawan transaksinya, dari penyedia barangnya itu biasanya fakturnya itu 02 nih Kak. Kemudian kita setor, kita laporin. Bagaimana dengan di dana BOS dan BOP ini Kak? Nah, kalau untuk dana bos sama BOP sebenarnya untuk PPN sama. Tadi karena yang dikecualikan adalah PPh pasal 22 saja. Jadi untuk PPN tetap dikenakan. Kalau misal dia di atas 2 juta maka dilakukan pemungutan oleh instansi atau dinas terkait ya. Nah, kalau misal di bawah 2 juta berarti rekanannya setor sendiri. Ini kasusnya untuk sekolah negeri. Bila sekolah negeri yang belanja. Nah, apabila sekolah swasta yang belanja maka sekolah swasta kan bukan merupakan pemungut PPN dan PPh. Jadi dia bukan merupakan pemungut. Jadi rekanannya yang menyetor sendiri PPN-nya. Jadi kode transaksinya tetap 01 kepada yang bukan pemungut bendaharawan. Oh iya. Jadi banyak juga nih Kak, kita kan sering jaga di helpdesk nih. Iya. Banyak juga kawan pajak yang mengelola dana BOS ini dia bingung nih Kak. Kalau transaksinya di bawah 2 juta apakah perlu menyetorkan PPN-nya? Nah, ternyata tetap dipungut tetap disetorkan PPN-nya, tapi yang menyetorkan adalah lawan transaksinya ya atau penyedia barangnya ya Kak dengan kode faktur 01. 01. Iya, mungkin juga ini akan menjadi informasi buat kawan pajak yang klasifikasi usahanya sebagai penyedia barang nih. Jadi walaupun transaksinya di bawah 2 juta, tetap dibuatkan faktur dengan kode 01 yang akan dijadikan sebagai penyetoran sendiri ya Kak. Jadi nanti PPN disetor sendiri oleh lawan transaksinya ini atau penyedia barangnya ini. Nah, kalau untuk swasta tadi tetap berapapun nilainya ya Kak, tetap dibuatkan faktur dengan kode 01 karena swasta itu bukan pemungut. Kemudian disetorkan dan dilaporkan oleh lawan transaksinya atau penyedia barangnya. Iya. Oke. Tadi ini apa? Rata-rata banyak yang salah paham ya kayak kalau misal di bawah 2 juta tidak dikenakan PPN misalnya gitu. Iya, ngomongnya kayak gitu. Jadi sama penyedia barangnya juga nggak dipotong sama sekali gitu. Jadi sebenarnya berapapun dikenakan PPN dan kalau untuk swasta kemarin juga ada beberapa kasus swasta dia sekolah swasta tapi dia PPN-nya disetor pinginnya menggunakan tas nama dinas ya itu sebenarnya udah beda jalur gitu ya karena swasta kan NPP sendiri. Iya betul. Penyedia jasa kan PKP berarti PKP harus menyerahkan ke swasta ke NPP yayasannya jadi menggunakan kode 01 bukan 02 Bukan ataupun pembayarannya nanti biasanya dibuat 900 atau apa itu
salah, tetap pembayaran jenis pembayarannya tetap 100. Oh, IKJS-nya ya Kak ya? Di setorannya tetap Kode jenis 100. setorannya. Nah, itu tadi tentang PPN ya Kak. Terus selain itu kan perlu ada beberapa hal yang patut kita perhatikan ya Kak dalam pemotongan atau pemungutan PPN. Itu apa saja Kak yang perlu kita perhatikan? Nah, kalau untuk pemungutan PPN, tadi kan kalau untuk dinas atau instansi di atas 2 juta. Terus ada beberapa yang tidak dilakukan pemungutan PPN gitu ya. Kayak misal pembelian bahan bakar ya. Bahan bakar, terus bahan bakar ya, BBM atau minyak tanah gitu ya. Eh, terus ada lagi pengadaan tanah, terus ada jasa telekomunikasi dan angkutan udara. Nah, ada juga beberapa fasilitas-fasilitas yang tidak dilakukan pemungutan PPN. Nah, itu negatif list PPN biasanya ada di kalau yang saya ingat ada di Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 yang terbaru, itu beberapa fasilitas-fasilitas yang tidak dilakukan pemungutan PPN gitu. Iya, jadi kita tinggal ngecek aja ya negatif listnya apa aja. Tinggal cek negatif listnya apa saja yang tidak dipungut atau dibebaskan. Nah, sekarang kita berbicara nih, tadi kan sudah tentang PPN, PPh pasal 22 nih. Setahu saya juga di transaksi bendahara juga itu kita juga wajib memikirkan masalah bea materai ini Kak. Nah, adakah batasan-batasan untuk pengenaan bea materai ini Kak? Oke, kalau bea materai sekarang tunggal, jadi bea materai 10.000 ya Kak ya. Terus dikenakannya hanya untuk yang transaksi di atas 5 juta rupiah. Jadi di atas 5 juta baru dikenakan bea materai. Kalau nilai transaksinya di bawah 5 juta tidak dikenakan bea materai. Ya di luar kalau misal nilai tidak ada nilai transaksi tapi kayak misal surat pernyataan, perjanjian itu kan pakai bea materai juga. Itu tidak melihat nilai transaksinya. Jadi khusus untuk BOP dan BOS ini jika transaksinya di atas 5 juta. Jadi kalau 5 juta pas belum terhutang ya Kak? Belum terhutang. Nanti 5 juta 1.000 gitu, termin 5 juta 100 baru dikenakan terhutang bea materai sebesar 10.000 ya Kak? 10.000. Oke, jelas banget ya penjelasannya. Nah, sekarang kita mulai, itu kan tadi baru lapis-lapisan terluar nih yang kita bahas. Nah, sekarang kita akan membahas pasal demi pasal nih Kak. Tadi sempat disinggung tentang PPh pasal 21. Nah, menurut saya nih PPh 21 ini adalah pajak yang paling kompleks ya Kak mengenai perhitungannya. Nah, kita tarik nafas dulu mungkin untuk membahas PPh pasal 21 ini. Nah, dalam aspek perpajakan dana BOS dan BOP ini tentang PPh pasal 21 ini gimana nih Kak? Kita urutkan dari yang teratas. Biasanya PPh pasal 21 ini kan untuk penghasilan kepada orang pribadi. Kita urutkan yang paling atas, yang biasanya ada di sekolah itu adalah guru. Guru itu ada kalau di negeri ada guru PNS, kalau di swasta ada guru tetap. Itu sama pengenaannya, dia menggunakan tarif TER ya. TER, efektif rata-rata. Tarif efektif rata-rata semenjak tahun 2024 ini ya Kak. Jadi dia menggunakan TER untuk pegawai tetap sama PNS. Jadi penghasilan langsung kali tarifnya berapa gitu ya. Nah, terus yang kedua kita klasifikasikan lagi ada pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Nah, pegawai tidak tetap ini yang dimaksud seperti misal honorer atau misal ada tenaga kerja lepas kayak misal ada tukang, dia ada perbaikan apa gitu ya. Misalnya kalau di sekolah saya tahunya ada tukang sama misal ada sapu-sapu gitu. Itu masuknya tenaga kerja lepas sebagai tetap. Itu sama, itu dikenakannya juga penghasilan kali tarif TER bulanan. Terus yang ketiga ada pegawai tidak tetap yang dibayar harian. Misal kita manggil tukang kan biasanya bayarnya harian. Iya, betul. Harian. Nah, kalau tukang itu dibayarnya harian misal 450.000 ke bawah itu tidak dikenakan pajak, artinya 0% ya. 450.000 sampai 2.500.000 itu dikenakan 0,5%. Nah, di atas 2.500.000 itu dikenakannya tarif pasal 17 kali 50%.
Tarif pasal 17 dikali 50% untuk Iya. penghasilan di atas 2.500.000 2.500.000. per hari. Wih, gede juga ya, 2.500.000 per hari. Ya sih. Ya mungkin tukangnya tukang dari luar negeri. Terus selain itu ada juga nih Kak untuk bukan pegawai dan peserta Oke. kegiatan. Terus yang selanjutnya itu kita klasifikasikan ke bukan pegawai dan selanjutnya nanti peserta kegiatan. Nah, untuk bukan pegawai ini kenapa disebutnya bukan pegawai ya? Berarti udah jelas dari kata-katanya dia bukan pegawai ya, bukan pegawai. Misal dia tenaga ahli atau misal sekolah biasanya manggil dokter tidak Kak, biasanya? Iya, Manggil dokter ya? iya untuk vaksinasi mungkin Iya, atau untuk perawatan. untuk perawatan, iya di UKS gitu kan Kak. Iya, biasanya manggil dokter itu masuk ke bukan pegawai karena dokter masuknya tenaga ahli juga profesi ya. Atau manggil narasumber dan manggil pemateri juga untuk sekolahnya, untuk pembinaan dan lain-lain. Nah, itu dikenakan tarifnya penghasilan kali 50% kali tarif pasal 17. Sama seperti tadi TER harian yang di atas 2.500.000. Iya, iya, iya. Anggapannya dipersamakan karena dia dibayarnya sehari kan biasanya. Iya, konsepnya kayak honorarium ya Kak? Honorarium. Oh iya. Terus yang terakhir adalah peserta kegiatan. Nah, kalau peserta kegiatan ini biasanya dapat uang transport misalnya ya dari sekolahnya misalnya kemana atau uang seminar ya pokok yang terkait kegiatan-kegiatan tersebut dia dapat uang gitu lah istilahnya ya. Dan bukan pemateri misalnya gitu. Iya, Itu peserta. peserta. Itu pajaknya adalah penghasilan dikalikan tarif pasal 17 langsung brutonya. Gitu. Itu ya tadi perbedaan antara pegawai tetap, pegawai tidak tetap, pegawai harian, bukan pegawai dan peserta kegiatan. Nah, berbicara tentang PPh pasal 21 tadi kan sering disebutkan nih mengenai tarif pasal 17. Mungkin banyak kawan pajak di luar sana yang belum tahu nih apa sih tarif pasal 17 ini. Yang jelas ini biasa disebut dengan nama lain nih, AKA dari tarif pasal 17 ini adalah tarif berlapis nih Kak. Berlapis. Iya. Tarif pasal 17 ayat 1. Berapa lapis? Ratusan. Di sini cuma 5 lapis. Oh, di sini cuma 5. Kalau ratusan juga kebanyakan ya. Kita juga bingung hitungannya. Jadi untuk tarif pasal 17 ini ada 5 lapis Kak. Bisa dijelaskan lapisannya? Kenapa biasanya kan tarif pasal 17 orang pasal 17 ayat apa? Undang-undang apa ini? Undang-undang apa ini? Ya tadi jadi tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang terakhir diubah di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ya di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Nah, di sini kita memakai asas keadilan nih dari tarif pasal 17. Jadi tidak semuanya tarifnya sama gitu kan. Yang penghasilan rendah ya tarifnya ya rendah juga. Penghasilan tinggi tarifnya tinggi. Nah, kalau lapisannya ini neto ya kayak neto biasa kita sebut di sini penghasilan kena pajak. Setelah dikurang-kurangin ya. Kayak tadi misal dikurangi 50%, berarti itu netonya 50%-nya dari penghasilannya. Nah, kalau lapisannya kita mulai dari yang pertama itu ada tarif 5%. 5% itu untuk penghasilan neto atau penghasilan kena pajak 0 sampai 60 juta. Oh, yang sebelumnya 0 sampai 50 itu ya, Kak? Iya, sebelumnya 0 sampai 50 kan 5%. Sekarang ditambahin 0 sampai 60 juta berarti 5%. Jadi ada kebijakan baru lah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 itu. Terus selanjutnya ada tarif pajak 15% untuk di atas 60 juta, berarti 60 juta Rp1 sampai 250 juta. Sampai dengan 250 juta. Itu 15%. Terus ada 250 di atas 250 juta sampai 500 juta itu 25%. Nah, ada lagi 500 juta Rp1 sampai 5 miliar itu 30%. Dan di atas 5 miliar sampai berapapun itu dikenakan tarif 35%. Gitu. Konsep perhitungannya jangan sampai salah ya, bukan berarti karena penghasilannya besar terus langsung dikalikan tarif paling besar, tidak, tapi berlapis ya Kak. Berlapis, jadi dikurangin dulu. Misal penghasilannya semua tarif ini harus dilaluin. Iya, 5 miliar, jadi tidak langsung 5 miliar langsung 3 kali 35%. Enggak, jadi dikurangin dulu tarif-tarif di atasnya, nanti sisanya baru dikali 5 miliar. Kalau saya sih nggak apa-apa tarifnya besar, berarti kan penghasilan kita besar juga ya Kak. Ya sih, kalau penghasilan besar ya saya
Rela bayar pajaknya besar. Oke, tadi kan kita berbicara masalah tarif pasal 17 ya, atau tarif berlapis. Nah, kemudian tadi juga sempat kita singgung-singgung nih Kak, masalah TER. Apa sih itu TER? TER. Kalau TER berarti tarif efektif rata-rata. Kalau dulu orang ngitung penghasilan kena pajak atau PPh pasal 21 ini disetahunkan dulu kan. Setahunkan dulu jadi Agak ribet. repot ya. Jadi kalau Dikali 12 dulu ya. 12 kalau misal di pertengahan tahun dapat THR dapat bonus sekarang ngitung lagi gitu kan. Ya, nah, sekarang kita ada namanya tarif efektif rata-rata. Jadi sudah ada tarifnya berapa persen. Nah, ini tabelnya cukup banyak. Saya udah hafal ya. Sekitar 50 Ini lapisannya ratusan. Iya, lebih seratusan ya. Iya. Jadi ini klasifikasinya ada TER A, TER B sama TER C. Nah, kalau saya mengingatnya mudah, jadi kalau misalnya TER A berarti untuk PTKP atau penghasilan tidak kena pajak 54 juta sama 58.500.000. Ya berapa maksudnya Tiap penambahan anggotanya anggota itu itu 4.500.000, tidak KW itu kan 54 juta. Jadi sampai 58.500.000 masuk golongan yang A. Berarti di situ ada TK 0, tidak kawin tanpa tanggungan, terus Ya, ada tidak kawin satu tanggungan, dan kawin tidak ada tanggungan. Pokoknya 58.500.000 gitulah sampai TER A. Jadi yang kedua ada TER B. TER B ini berarti di atasnya, dua tarif di atasnya. Jadi ada 63 juta sama 60.500.000. Ya kalau diklasifikasikan udah kawin satu tanggungan, Tidak kawin dua tiga tanggungan, tanggungan, kawin satu tanggungan, tidak kawin 3 tanggungan, dan kawin 2 tanggungan. Pokok yang 63.500.000 sampai 63 juta sampai 67.500.000. Nah, kalau yang tarif ketiga TER C berarti yang 72 juta. Ini Single hanya satu ya. Iya. Yang Yang banyak kawin anak, banyak rezeki. banyak anak mengurangin pajak. Yang mengurangi pajak. 72 juta. Jadi ini TER A, TER B, dan TER C ya Kak. Iya, Tadi itu penjelasannya. Jadi kita juga perlu memperhatikan status pegawai nih. Ya, jadi tanya aja nanti per 1 Januari status pegawainya apa. Nah, apakah sudah menikah atau ada penambahan anak? Kalau sudah dia misal menikah di tanggal 2 Januari atau punya anak 2 Januari tidak dihitung. Itu nanti tahun depannya lagi ya. Depannya Kak? dihitung. Jadi Terus betul-betul memperhatikan kondisi di 1 Januari ya Kak. iya, 1 Januari. Terus tadi ada juga tarif TER harian yang sudah saya jelaskan. 0 sampai 450.000 itu kenakan tarif 0,5%. 0%. 0%, Iya. terus 450.000 sampai 2.500.000 itu dikenakan tarif 0,5%. dan di atas 2.500.000 tadi pakai tarif pasal 17 tarif pasal 17 kali 50%. Jadi kayak kalau tarifnya 5% berarti 2,5% ya Kak. Ya, 50%. 50%. Oke. Nah, tadi kan kita sudah seperti yang saya bilang kan Kak, PPh 21 itu pasti yang paling kompleks dan paling panjang. Makanya tadi kita sempat tarik nafas panjang dulu nih buat membahas PPh pasal 21 ini. Nah, kemudian selanjutnya nih Kak, bagaimana dengan PPh pasal 23 nih? Untuk PPh pasal 23 kita klasifikasikan dulu ke apa saja yang dikenakan PPh pasal 23. Ya. Dikenakan PPh pasal 23 misal ada sewa selain tanah dan bangunan. Sewa selain tanah dan bangunan apa? Misal sewa mesin fotokopi, Sewa tenda, sewa kendaraan. Biasanya di sekolah-sekolah kan pasti ada sewa-sewa tenda, misal Iya. acara-acara tertentu yang menggunakan dana BOS itu ataupun di luar dana BOS itu tetap dikenakan PPh 23. Ya misal sewa tenda itu. Sewa kendaraan biasanya membawa siswa-siswanya Iya, studi tour studi mungkin. tour kemana, studi Iya. tour ke kantor pajak gitu Iya, kan dikenakan PPh 23. Untuk TGTC ya. TGTS ya. Terus ada jasa sehubungan yang dilakukan oleh badan usaha. Ya, jadi jasa yang dilakukan oleh badan usaha, misal jasa pemeliharaan, perbaikan, misal pemasangan, ya bukan selain konstruksi ya. Iya. Kalau pemasangan misal pemasangan lampu itu bukan konstruksi. Itu dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2%. Biasanya ada yang bingung, ini masuk konstruksi apa masuk ke jasa gitu ya. Biasanya di notanya jasa ini, tapi ini jasa harusnya perbaikan iya, tapi gitu. bayarnya konstruksi Bayarnya gitu ya. konstruksi. Jadi kalau jasa, biasanya saya tekankan kalau untuk jasa sama konstruksi ini bedanya, konstruksi itu membangun dari yang
tidak ada menjadi ada. Penambahan volume gitu Iya, Kak. jadi yang tidak ada menjadi ada. Misal trotoar gitu ya, kan yang awalnya tidak ada, Tiba-tiba terus ada. Itu berarti nggak tiba-tiba juga ya, bukan proyek Roro juga. iya, jadi konstruksi misal buatlah paving gitu ya, di Iya. paving sekolahnya itu berarti gunakan PPH final atas konstruksi. Kalau cuma perbaikan, misal nambal-nambal cat gitu ya, biasanya kan ada cuma nambal-nambal cat gitu kan, itu masuknya jasa PPH pasal 23, Jasa perbaikan gedung perbaikan misalnya. gedung. Atau perbaikan kendaraan mungkin. Iya, itu kenakan PPH pasal 23, tadi tarifnya 2%. Nah, kalau NPWP-nya, kalau nggak ada NPWP-nya gimana Kak? Kalau ada NPWP-nya dikenakan tarif 100% lebih tinggi gitu. Tapi kalau untuk badan usaha itu kan pasti punya NPWP ya, badan usaha. Nah, yang tidak punya NPWP kan biasanya orang pribadi. Iya, jangankan tidak punya NPWP, malah kita sebagai bendahara wajib bertransaksi sama PKP. Iya kan, pasti udah Iya, otomatis otomatis punya NPWP. Nah, tadi kan sudah tuh kita bahas PPH 21, 23, 22 sama PPN ya, Kak. Iya, Nah, sekarang BMATRA juga tadi sudah ya. sudah Nah, memang. berarti tinggal bagaimana teknis pelaporannya, pembayarannya ya. Iya. Nah, bagaimana nih Kak dengan pelaporannya? Kalau dulu kan kita tahu nih ada ISPT. Nah, ISPT sekarang itu sudah beralih kan jadi Ibu Pot Unifikasi nih Kak. Tolong dijelasin nih Kak masalah itu. Oke, Ibu Pot Unifikasi ini ada 2 tipe. Yang satu Ibu Pot Unifikasi instansi pemerintah IP, dan Ibu Pot Unifikasi untuk swasta. Tapi Ibu Pot Unifikasi saja namanya. Iya, nggak ada embel-embelnya ya Ada Kak. embel-embelnya IP. Pemerintah dan non pemerintah. Jadi semua kegiatan tadi kalau dilakukan pemotongan, berarti pemberi penghasilan adalah yang memotong pajak. Ya, jadi ingat, jadi pemberi penghasilan adalah yang memotong pajak. Nah, berarti kalau kita membeli barang, berarti kita yang memberi penghasilan. Itu kita harus memotong atau memungut PPh-nya. Kalau kita nyuruh orang atau nyuruh badan usaha untuk perbaikan gedung dan lain-lain, sewa, berarti kita yang memberi penghasilan, berarti kita yang memotong PPh pasal 23-nya. Nah, kalau untuk instansi pemerintah, setiap sekolah-sekolah bisa dibuatkan subunit organisasi. Jadi dibuatkan akun tersendiri untuk pembuatan bukti potongnya. Jadi nanti bukan dinasnya semua yang membuat. Ya kebanyakan seperti ini. Kebanyakan kan dinasnya semua yang membuat bukti potongnya. Nah, karena sekolah ini kan banyak, misal di Makassar aja ini kan banyak ratusan ya. Nah, itu dibuatkan NPP subunit organisasi atau akun subunit organisasi. Jadi dia bisa memotong selain PPh 21. Nah, kalau PPh 21 semuanya ke Dinas Pendidikan. Nah, kalau untuk swasta sama, nanti kalau misal dia yayasan, dia bisa membuat bukti potong melalui Ibu Pot Unifikasi juga. Terus kalau untuk sekolah-sekolahnya gimana? Biasanya sekolah-sekolahnya ini buatnya NPP cabang, Kak. Oh iya, banyak kemarin ya Kak yang banyak ke helpdesk itu untuk membuat NPWP cabang untuk sekolahnya. Nah, NPP cabangnya juga bisa membuat bukti potong. Nanti semua bukti potongnya diberikan ke transaksinya juga ditembuskan ke yayasannya. Nah, itu tadi untuk konsep pelaporannya ya Kak. Konsep pembuatan bukti potongnya ya Kak. Yang tadinya dibuat di dalam ISPT kemudian bergeser nih ke web base. Berarti sudah berbasis web, tidak berbasis database desktop lagi ya Kak. Jadi tentunya kita bisa mengakses ini di mana saja, tidak tergantung pada device apa yang dipakai. Mau pakai tab, iPad, pakai HP juga bisa kalau layarnya besar. Iya, dan tidak pindah-pindah kan Kak. Maksudnya dulu tuh waktu ISPT itu kan kita hanya bisa pakai satu device karena database-nya ada di situ. Nah, setelah bergerak menjadi web base, jadi bisa digunakan di mana saja dan kapan saja. Bukan berarti jangka waktu pengerjaannya lebih lama ya Kak, tapi lebih mempermudah aksesnya. Lebih cepat harusnya. Nah, kemudian dulu kan juga konsepnya itu kan masing-masing SPT itu ada rumahnya sendiri-sendiri. Nah, tapi di web base ini kita jadi satu, makanya namanya unifikasi ya Kak. Unifikasi yang artinya jadi satu, dari satu SPT untuk beberapa pasal. PPh pasal 21, 22, 23, 4 ayat 2, PPN PPh pasal 15. PPh pasal 15. Dan untuk PPh 21 sebenarnya dipisahkan. Meskipun instansi pemerintah
input notifikasi yang sama, nanti di pelaporannya sebenarnya terpisah. Jadi ada untuk PPh 21 sendiri, ada untuk unifikasi Nah, sendiri. itu tadi karena PPh 21 itu karena kompleks. Iya. Karena melihat dari ya status Iya, pegawainya, kemudian penghasilannya, tarifnya yang beragam-ragam. Tadi makanya dia ada pembuatannya tersendiri ya Kak, Pembuatan walaupun tersendiri. nanti dilaporkan satu kali. Satu kali. Iya, kemudian ini tadi kita udah bicara nih web based desktop database desktop dan lain-lain, tapi mungkin kita belum spill nih. Ini web based ini ada di dalam mana sih? Oke, web base ini ada di akun pajak.go.id ya. Biasanya kita kenal sebagai DJP online. DJP atau online. aksesnya. Ya, yang penting sudah punya namanya akun pajak atau akun DJP online dan punya sertifikat elektronik gitu. Jadi ini nanti akan diakses menggunakan NPWP badan untuk NPWP yayasan atau sekolah atau NPWP dinas pendidikan ya Kak ya. Sekolahnya juga yang di bawahnya. Ya, atau sekolah di bawahnya sepanjang ada akun DJP online-nya dan punya sertifikat digitalnya. Nah, untuk tadi kan untuk teknis pelaporannya itu sudah kita spill sedikit-sedikit ya Kak. Itu untuk pelaporannya paling lambat tanggal berapa Kak? Pelaporannya paling lambat dipersamakan tanggal 20. Untuk pembayarannya paling lambat tanggal 10. Jadi PPh yang harus lapor itu bayarnya tanggal 10. Kalau PPh yang tidak wajib lapor kayak misalnya PPh final pada PPh final UMKM itu tanggal 15. Jadi dibedakannya kalau PPh yang harus lapor buat laporannya buat bukti potong tanggal 10, tapi pelaporannya tanggal 20 bulan berikutnya. Untuk sanksinya sendiri ada nggak Kak? Nah, kalau sanksinya sama karena undang-undang KUP-nya kan tetap 100.000 untuk PPh. Oh iya, enaknya karena sudah satu kali lapor, jadi sanksinya kalaupun terlambat, kita nggak minta terlambat, itu sanksinya cuma satu ya Kak. Kalau sebelumnya masih berbasis desktop itu database desktop yang dan per rumah itu bisa jadi per pasal kan Kak? Iya, jadi bisa 400.000 mungkin ke atas gitu. Oke, tadi sudah kita bahas masalah pelaporannya nih. Nah, sekarang untuk pembayarannya nih gimana Kak? Kalau pembayaran tadi sudah saya sampaikan tanggal 10 bulan berikutnya. Nah, pembayarnya bisa membuat billing. Ya, buat billingnya ya kita sekarang otomatis tidak perlu di menu bayar, di menu e-book verifikasi juga bisa kita membuat billing setelah memposting bukti potong yang sudah kita buat gitu. Jadi buat bukti potong dulu, bayar lapor. Iya, memang sesuai dengan konsepnya ya Kak. Iya. Pertama buat dulu, dihitung dulu, kemudian ditahu berapa pajak terhutangnya dibayarkan, kemudian baru dilaporkan. Karena beberapa itu cuma datang ke sini, ya wajib pajak yang wajib datang ke sini. Sekolah-sekolah banyak yang belum paham bahwa pajak itu ada pembuatan bukti potong dan lapor. Jadi mereka datang ke sini hanya untuk bayar saja. Iya. Karena mungkin di aplikasinya di instansi terkaitnya itu hanya menginput bukti pembayaran gitu. Iya, jadi banyak yang menganggap, yang penting saya sudah bayar gitu. Jadi sudah sama dengan terlapor, padahal belum ya Kak. Belum. Karena nanti kalau bayar tidak ada lapor ini pembayaran ngambang gitu. Nggak tahu siapa yang punya. Siapa yang punya untuk apa? Untuk apa? Iya, jadi untuk pembayarannya sendiri Kak, kan sudah tadi di DJP online ya Kak, juga bisa dibuat billingnya. Kemudian untuk penyetorannya bisa dilakukan di bank atau kantor pos. Banyak sih sekarang di Indomaret juga bisa, Alfamidi kemarin. Saya nyebut ini marketplace. Ya penyedia gitu ya. Penyedia Kak. Di marketplace juga bisa. Bisa, ya semakin banyak akses yang bisa ditempuh ya Kak, untuk bisa mempermudah kawan pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oke, tadi kita udah bahas panjang lebar nih Kak tentang aspek perpajakan, dana BOS dan BOP. Saya ucapkan terima kasih ya Kak Victor udah menjadi narasumber pada hari ini. Terima kasih juga Kak Puji. Walaupun dengan suaranya yang sedikit bindeng, tapi beliau tetap bersemangat untuk membahas tentang aspek perpajakan, dana BOS dan BOP ini. Kami mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Tetap di like, komen, dan subscribe untuk channel YouTube kami.
Podmex KPP Pratama Makassar Selatan. Untuk kawan pajak yang ingin memberikan masukan, silahkan komen di kolom komentar. Pertanyaan juga bisa. Iya, bisa masukkan pertanyaan atau mungkin ada yang mau, ini loh tema selanjutnya ini dong Kak, bahas ini dong ya. Silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan usahakan untuk dijadikan judul podcast selanjutnya. Baik, saya Irma Puji Lestari dan rekan saya Victor Tristiardo. Kami undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye kawan pajak.